Bu, mic-nya masih di mute. Apakah sudah, Ibu? Sudah, sudah. Ya, ya. Mohon maaf ya, Bu. Tadi saya tidak memperhatikan itu. Nah, ini saya mulai lagi. Nah, Bapak Ibu, saya Anissa Rahmawati. Jika Bapak Ibu nanti mungkin akan lebih berkenalan dengan saya, Bapak Ibu bisa mengunjungi saya di ini Instagram saya yaitu Skala underscore 2 kali, kemudian YouTube saya Skala Pembelajar dan blogspot saya Skala Pembelajar dan blogspot.com. Nah, itu nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi inspirasi dan kita bisa belajar bersama. Saya nanti yang akan kita bahas yaitu mengenai apa situasi dan latar belakang saya menggunakan video pembelajaran dan MPI dan apa itu media MPI dan sebuah video pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, berikut ini adalah aplikasi-aplikasi yang pernah saya gunakan di dalam kelas, yaitu ada aplikasi Canva. Saya membuat MPI dengan aplikasi Canva. Kemudian saya pernah melakukan kuis. Jadi selama di kelas saya biasanya melaksanakan asesmen formatif, kemudian asesmen awal menggunakan kuis seperti Kahoot, kemudian ada kuisis dan ada kuis-kuis lain dengan Wordwall dan juga Gimkit. Nah, untuk ulangan harian selama ini saya sudah menggunakan aplikasi yang namanya Sokratif. Nah, aplikasi Sokratif ini banyak kelebihannya Bapak Ibu. Kemudian LKPD digital, saya menggunakan sebuah live worksheet dan untuk refleksi pembelajaran saya menggunakan aplikasi yang bergambar yang warnanya oranye ini Bu, yaitu Curipot atau Curipot. Nah, ini aplikasi bisa digunakan untuk sebuah refleksi pembelajaran di mana di sana itu siswa dapat melukiskan atau menggambarkan perasaannya selama proses pembelajaran. Jadi dengan cara menggambar, melukis di kertas yang kanvas digital yang sudah disediakan. Itu beberapa gambaran aplikasi yang sudah saya pernah gunakan. Nah, lalu apa yang menjadi latar belakang saya menggunakan MPI dan juga video pembelajaran di dalam kelas? Itu yang pertama, saya mengajarkan ini ke dalam sebuah kebahasaan teks, yaitu teks laporan hasil observasi. Dan materi kebahasaan itu dirasa sulit gitu bagi siswa, dirasa membosankan. Karena di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu setiap teksnya nanti akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan dan itu seterusnya akan seperti itu dari kelas 10 dan kelas 12. Nah, untuk itu jika guru tidak inovatif, tidak memiliki inovasi pembelajaran di dalam kelas, tentunya siswa akan merasa bosan. Kemudian dirasakan pada hasil belajar materi kebahasaan itu masih rendah dan gaya belajar siswa yang beragam. Untuk itu saya sebagai guru memiliki peran penting, memiliki tanggung jawab bagaimana untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena untuk saat ini yang digaungkan dalam kurikulum Merdeka, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, di sini saya mengambil pembelajaran diferensiasi yang dapat membantu memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sehingga saya pun menyediakan sebuah materi dan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, itu latar belakang dan situasi saya, kenapa akhirnya saya membuat sebuah video pembelajaran dan MPI yang saya terapkan di dalam kelas. Nah, selanjutnya model yang saya gunakan itu model problem based learning atau PBL ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing bahwa model ini itu menempatkan siswa sebagai pemecah masalah. Dari model ini siswa itu nanti akan dilatih untuk berpikir kritis, memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuannya secara mandiri. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, mendampingi dan membimbing siswa selama proses penyelidikan. Kemudian media yang saya gunakan ada media pembelajaran interaktif, serta video pembelajaran yang saya buat, yang nantinya video pembelajaran itu saya masukkan di dalam MPI dengan pembelajaran diferensiasi yang saya khususkan kepada diferensiasi proses. Nah,
Kenapa saya memilih MPI dan video pembelajaran? Yang utama adalah saya merasa video pembelajaran itu mampu menghadirkan sebuah ruang kelas yang hampir mirip dengan kelas luring. Kenapa? Karena di dalam video pembelajaran yang saya buat itu, saya menampilkan diri saya ketika saya menjelaskan pembelajaran, menjelaskan materi, sehingga seolah-olah siswa itu akan mendengar suara saya seperti di dalam kelas, dengan mendengar suara saya, melihat saya ketika sedang menjelaskan sebuah materi. Jadi ini akan membantu siswa itu untuk merasa mereka di dalam kelas dan bisa memperhatikan pembelajaran. Kemudian ada fleksibilitas waktu dan tempat dengan video pembelajaran itu tentunya akses kemajuan teknologi yang semakin luas itu anak-anak dapat mengakses video kapan saja dan di mana saja. Nah, ini mungkin bisa mereka belajar di rumah, kemudian di tempat-tempat anak-anak SMA, gitu Bapak Ibu, saya mengajarnya, mereka mungkin sedang belajar kelompok di sebuah tempat, di kafe. Nah, seperti itu mereka bisa dengan leluasa untuk memilih waktu kapan mereka belajar di sela-sela kesibukan mereka. Jadi sangat fleksibel untuk pembelajarannya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan MPI dan video pembelajaran itu lebih mudah dalam memahami sebuah materi. Apalagi kalau dengan video pembelajaran di sana menggabungkan antara audio dan visual, di mana ada guru yang menjelaskan materi sehingga mungkin akan meminimalisasi miskonsepsi terhadap materi pembelajarannya. Apalagi ini adalah terkait dengan materi kebahasaan yang di mana di bahasa Indonesia itu termasuk dalam materi yang sulit. Nah, ini Bapak Ibu sebuah video pembelajaran yang sudah saya buat di pembatik level 3 kemarin dan ini yang saya gunakan di dalam MPI saya. Ini saya perlihatkan. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa berkunjung ke YouTube saya, yaitu Skala Pembelajar. Di sana banyak sekali beberapa video pembelajaran yang sudah saya unggah, untuk mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu dulu dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, kita akan melihat yang video ini. Tali pancing aneh. Mohon maaf Bapak Ibu, ini video saya sudah ada iklannya, jadi mohon maaf sekali ya. Oke, kita mendengarkan dari Lion dan juga Panadol Bapak Ibu, biar nggak sakit kepala ini. Pasti. Lalu yang kedua, hari ini kita akan belajar materi tentang teks laporan hasil observasi pada bagian kedua. Pada bagian pertama kemarin, kalian sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, tentunya kalian sudah paham ya apa itu teks laporan hasil observasi. Lalu, apa aja sih struktur dari teks laporan hasil observasi? Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama. Nah, itu tadi adalah gambaran singkat mengenai video pembelajaran yang sudah saya buat nih Bapak Ibu. Jadi memang saya menampilkan diri saya untuk menjelaskan materi pembelajaran yang saya rasa dengan seperti ini saya bisa menampilkan sebuah ruang kelas yang mirip dengan ruang kelas nyata. Jadi saya menjelaskan materi-materi apa saja yang akan mereka pelajari di situ dengan menampilkan saya kemudian animasi-animasi yang sekiranya itu bisa membuat mereka tertarik. Begitu Bapak Ibu, tadi ada gambar-gambar yang saya sajikan. Kemudian selanjutnya, nah ini sebuah MPI yang saya buat, sebenarnya ini bukan tugas di level 3 kemarin, ketika saya akan mengimplementasikan pembelajaran di kelas, pembelajaran diferensiasi, saya setelah itu membuat sebuah MPI yang saya masukkan video saya di dalam sini. Nah, di dalam MPI ini saya menamainya yaitu baper. Maksudnya adalah belajar observasi, laporan observasi. Di sini adalah jelajah alam, karena observasi itu adalah sebuah teks yang nanti menjelaskan tentang sesuatu dengan data yang ada. Nah, ini kita bisa melihat sebuah MPI yang saya buat. Mungkin nanti bisa menjadi ini ya Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Nah, ini saya menggunakan beberapa animasi
Nah, tokoh utama di dalam MPI saya itu adalah hewannya kijang. Saya memilih hewan kijang ini sebagai tokoh utama untuk jelajah alam dalam belajar observasi. Nah, untuk melanjutkannya, kita tinggal klik start di sini. Kemudian ada sebuah petunjuk untuk kita mulai ke dalam masuk menu. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Ada tujuan pembelajaran, materi, video. Nah, ini video pembelajaran tadi yang sudah saya buat, kemudian saya masukkan ke dalam MPI yang saya buat ini juga. Nah, ini bisa kembali ke home. Nah, ini ada materi-materinya. Memang materi kebahasaan itu sangat kompleks, sangat banyak. Dan di setiap ini saya berbagi-bagi menjadi satu-satu. Nah, seperti ini gambaran MPI yang saya buat. Nah, bagusnya lagi dengan MPI ini saya bisa memasukkan sebuah game, Ibu Bapak. Nah, di sini ada 3 game yang saya masukkan, yaitu dengan board wall dan juga live worksheet. Nah, di sini saya menggunakan board wall untuk open the box kuisnya, kemudian ada kuis petualangan, dan di akhir itu ada LKPD. Nah, ini sangat bagus ya Bapak Ibu ketika menggunakan MPI, karena kita bisa memasukkan dari beberapa platform teknologi digital untuk ke dalam MPI kita tanpa harus keluar dari MPI yang kita buat. Jadi ketika kita klik di sini, nah ini nanti ditunggu akan muncul kuisnya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan saya tulis nama saya Anissa Nur Rahmawati, kemudian kita akan masuk ke dalam kuis. Nah, ini akan mulai kuis yaitu open the box. Jadi di dalam masing-masing kotak ini akan tersedia sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini jawabannya nanti kita akan jawab apa yang pula. Ini saya contohkan jawabannya saja nih Bapak Ibu. Nah, kemudian akan dilanjut sampai ke semuanya jawaban. Nah, ini misalkan. Oke, nah nanti coba kita, nah di akhir permainan ini nanti akan terlihat Bapak Ibu siapa yang menjadi leaderboard. Nanti kita coba sampai nomor 5. Nah, ini adalah wayang topeng. Nah, kita sampai di ini mengerjakannya tidak harus urut nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuka kotak yang nomor 5 dulu, nomor 4 dulu, dan seperti itu. Nah, di sini jawabannya kalimat definisi. Nah, setelah semuanya dikerjakan, setelah semuanya selesai, maka nah ini akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan menampilkan, nah kita mendapatkan skor 5 dari 5 soal dengan waktu seperti ini. Nah, kita juga bisa melihat siapa-siapa saja yang sudah masuk. Nah, ini ada beberapa kemarin karena memang saya sudah melaksanakan beberapa webinar, sudah ada beberapa yang masuk ke sini mengerjakan kuis yang saya buat. Nah, di sini ada yang pertama itu ada Bu Sektika, Putri Handayani, dan seterusnya. Kemudian kita bisa kembali lagi ke dalam game. Nah, ini tinggal diklik di sini, kita akan memilih game petualangan. Nah, ini sangat mengasihkan Bapak Ibu, jadi mudah sekali dalam penerapannya, karena kita tidak perlu keluar dari MPI yang kita buat. Nah, di sini ada game petualangan, sama ini saya buat dengan word wall, cuma ini adalah petualangan dinosaurus Bapak Ibu. Jadi di sini dinosaurusnya itu bisa naik turun. Nah, seperti ini. Kemudian soalnya yang ada di bawah Bapak Ibu, kalimat yang terdiri dari 2 kosa. Oh, kita akan menjawabnya. Kalimat apakah itu? Nah, misalkan ini salah. Nah, misalkan ini salah. Nah, nanti akan ada pengurangan hatinya di situ Bapak Ibu. Jadi kita memiliki nyawa seperti kita berpetualangan. Kemudian kalau benar, misalkan saya ini ya Bu, kita cari jawaban yang benar. Nah, kalau benar, nah akan seperti ini. Nanti yang lainnya kehapus, nanti akan muncul soal berikutnya. Nah, seterusnya seperti itu sampai nanti ke 5 soal. Saya membuatnya ini ada 5 soal, semuanya terjawab. Jadi game petualangan. Nah, kalau ini sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi ke sini. Nah, ada game terakhir yang ini sebagai asesmen akhir, maksudnya sebagai asesmen formatif, saya menggunakan live worksheet. Nah, ini ada kalimat selamat. Kamu sudah di akhir petualangan. Untuk mengetahui tingkat pemahamanmu, kerjakan LKPD dengan cara klik link di bawah. Jadi saya membuat LKPD menggunakan live worksheet. Ini adalah LKPD digital. Nah, ini kalau ini diklik, ini nanti akan masuk ke webnya live worksheet. Kalau yang sini, nah nanti di sini ada beberapa soal. Nah, misalkan ini ada soal isian singkat, berarti kita menuliskan di sini, oh kalimat, misalkan kalimat kompleks. Kemudian di sini kita akan menjawab contoh saja di perusahaan, ini adalah pilihan ganda. Nah, tinggal dipilih saja, oh misalkan dicermati.
perusahaan. Nah, kemudian ini menggabungkan panah Bapak Ibu. Jadi di dalam worksheet ini banyak sekali yang bisa dipilih untuk LKPD-nya, bisa isian singkat, bisa kita juga memasukkan video, memasukkan audio, dan lain sebagainya. Ini hanya saya contohkan. Kemudian ini misalkan, nah ini drag and drop, jadi soal yang di atas ini akan kita taruh di bawah, yang termasuk kalimat simplex. Ini saya contohkan seperti ini, Bapak Ibu, saya masukkan. Nah, jawabannya di sini, kemudian ini jawabannya di sini. Lalu di akhir pembelajaran, di akhir nanti kita akan mengklik finish. Lanjut. Nah, ini klik finish, kita tinggal mengetikkan misalkan nama saya Anissa, kelas 10 SMA. Gitu, kita send. Nah, oke, kita akan melihat, oh ternyata saya mendapatkan 4 dari 10 soal yang ada. Nah, soalnya ini nilainya akan langsung muncul di sini. Nah, ini sebagai akhir petualangan yang saya buat tadi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswanya. Jadi saya bisa mengetahui apakah mereka sudah paham, nanti mungkin bisa mendapat 10-10. Nah, ini saja karena saya contohkan, saya mengerjakannya asal, mendapat 4 dari 10. Di sini juga kelihatan Bapak Ibu kalau salah. Oh, yang salah itu warnanya merah, yang benar itu warnanya menjadi hijau. Nah, ini yang salah-salah nanti terlihat Bapak Ibu seperti itu untuk worksheet-nya. Nah, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu ini. Ini tidak usah pembelajaran diferensiasi. Lalu bagaimana tantangan saya yang dalam menerapkan ini adalah tentunya memerlukan banyak waktu ya Bapak Ibu untuk membuat sebuah pembelajaran yang inovasi. Saya yang pertama harus membuat video pembelajaran terlebih dahulu. Jadi tentu banyak waktu yang harus saya siapkan. Kemudian saya membuat MPI. Di dalam MPI itu pun saya menyelipkan game-game yang mungkin menjadi daya tarik mereka. Dan juga manajemen kelas ketika berdiskusi. Jadi sebagai guru, bagaimana caranya kita harus memiliki strategi yang bagus sehingga pembelajaran di dalam kelas itu dapat berjalan kondusif. Nah, langkah kegiatannya seperti ini sesuai dengan sintak PBL, Problem Based Learning. Yang pertama itu ada orientasi siswa kepada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, kemudian guru membimbing selama penyelidikan individu maupun kelompok, selama diskusi, guru harus terus membimbing sehingga kelas dapat berjalan dengan kondusif. Kemudian nanti mengembangkan dan menyajikan hasil karya dalam bentuk LKPD tadi, LKPD digital, untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka. Dan yang terakhir yaitu tentang menganalisis. Jadi kita nanti dengan guru dan siswa akan bersama-sama menyimpulkan dan menganalisis proses hasil pembelajaran diskusi mereka. Nah, ini Kahoot tadi saya gunakan di asesmen akhir, asesmen formatif, kemudian hal-hal yang lain yang terdapat di dalam MPI tadi ada video, word wall, dan juga ini LKPD level worksheet. Nah, ternyata dari apa yang saya laksanakan itu mampu meningkatkan hasil pembelajaran. Jika sebelumnya mereka mendapatkan 64, ini saya menggunakan Kahoot, ternyata setelah dengan MPI interaktif dan juga video pembelajaran yang saya buat, bisa menaikkan hasil mereka menjadi 80%. Si siswa pun juga terlibat aktif. Selain itu yang utama pembelajaran itu adalah bisa berpusat kepada peserta didik dan kebutuhan setiap siswa itu dapat terpenuhi. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang beragam. Dengan MPI tadi saya menghadirkan mungkin siswanya memiliki gaya belajar audiovisual. Mereka dapat melihat sebuah video pembelajaran yang saya buat. Ada siswa itu yang senang membaca, mereka dapat membaca materinya. Siswa laki-laki di kelas itu biasanya senang game. Nah, saya menghadirkan game di sana dan lain sebagainya. Jadi, MPI ini mampu memfasilitasi gaya belajar peserta didik yang beragam itu. Nah, ini adalah dokumentasi pembelajaran yang saya laksanakan. Ini ketika siswa berdiskusi, ketika masuk ke MPI, dan ini ada ketika saya juga sedang mendampingi siswa. Itu. Nah, akhirnya ini mari kita bersama-sama menguatkan ekosistem pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar.
Karena memang sejatinya kita saat ini sebagai guru tidak bisa terlepas dari teknologi. Yang ada kita harus terus belajar bagaimana mengembangkan teknologi untuk bisa memberikan pelajaran yang interaktif kepada siswa. Begitu. Nah, sebelum saya tutup, beberapa implementasi pembelajaran yang sudah saya laksanakan ini ada di Instagram saya. Bapak Ibu nanti mungkin juga bisa melihat, berkunjung di Inskala_2 ini. Nah, ini beberapa yang sudah saya laksanakan. Saya tampilkan satu nih Bapak Ibu. Nah, ini That I can't explain how you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I'm about to itu tadi ya Bapak Ibu sekilas beberapa implementasi pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa berkunjung di YouTube atau di Instagram saya. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Priska dan Ibu Farida. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Anissa, ya, Bu Anissa yang telah memaparkan implementasi pembelajarannya dengan menggunakan MPI. Untuk berikutnya, izinkan saya untuk ikut juga berbagi memaparkan implementasi pembelajaran saya dengan menggunakan MPI yang sudah saya kembangkan. Mohon izin untuk share screen sekejap, nggih.